Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Aisyah sekarang. Ibu Aisyah akan membahas pelajaran PPKN. Materinya adalah tentang pentingnya persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam keragaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagamannya, baik keragaman suku bangsanya, kemudian keragaman bahasanya, dan sosial budayanya. Oleh karena itu, agar Indonesia yang kaya akan keragaman ini kuat, maka bangsa Indonesia harus memupuk persatuan, sikap persatuan dan sikap kesatuan ya. Agar Indonesia kuat, maka Indonesia harus memupuk sikap persatuan dan kesatuan. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, Indonesia atau negara Indonesia yang kaya akan keragaman ini harus memupuk sikap persatuan dan kesatuan. Ada beberapa sikap yang harus kita tunjukkan agar persatuan dan kesatuan di Indonesia bisa terwujud. Yang pertama adalah harus saling menghormati teman yang beribadah. Menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Kemudian sikap yang ketiga adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian sikap yang keempat, menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Sikap yang kelima adalah menghormati keragaman budaya lain. Seperti itu. Itu adalah sikap-sikap yang harus kita tunjukkan agar persatuan dan kesatuan di Indonesia bisa terwujud. Ada beberapa kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Misalnya, kegiatan acara PHBN. Apa itu PHBN? PHBN adalah perayaan hari-hari besar negara. Misalnya, ketika di lingkungan masyarakat itu mengadakan perayaan hari besar nasional seperti perayaan 17 Agustus. Nah, kegiatan seperti itu harus agar bisa terlaksana harus dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan sesuai dengan kesepakatan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kegiatan seperti PHBI atau perayaan hari-hari besar Islam, misalnya mengadakan acara Maulid Nabi dan sebagainya. Itu kegiatan yang seperti itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sesuai dengan kesepakatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kerjasama. Berbicara tentang kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Apa sih manfaat dari kerjasama? Nah, manfaat dari kerjasama anak-anak bisa lihat di papan tulis. Manfaat dari kerjasama adalah yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai karena dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, pekerjaan menjadi lebih ringan, ya, dapat meringankan pekerjaan. Yang ketiga, dengan adanya kerjasama bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, dengan adanya kerjasama bisa memupuk rasa saling tolong menolong. Kemudian kerjasama dapat dilakukan di mana saja sih? Ya, kerjasama dapat dilakukan di sekolah. Bentuk kerjasamanya apa saja yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah? Misalnya, membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan kelas seperti piket, ya. Kemudian mengerjakan tugas kelompok. Itu adalah bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang bisa juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian kerjasama yang dilakukan di rumah, bentuk kerjasamanya misalnya bekerja sama membersihkan rumah.
atau misalnya membersihkan halaman rumah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerjasama juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti kerja bakti. Kerja bakti membersihkan masjid, kerja bakti memperbaiki jembatan, kerja bakti memperbaiki solokan dan sebagainya. Kerjasama dapat dilakukan untuk apa? Kerjasama dilakukan seperti tadi yang sudah kita bahas. Kerjasama dilakukan untuk mempermudah baik diri kita maupun orang lain. Karena dengan kerjasama ini akan memupuk persatuan dan kesatuan, meringankan pekerjaan dan membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Oh ya, nanti sebelum Ibu tutup pertemuan ini, kalian nanti bisa mengerjakan tugas di halaman 17 ya anak-anak. Halaman 17 nomor 1 bagian A dan bagian B. Kalian bisa kerjakan di buku tugas 2 ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.